Halo Sobat YouTube semua, berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Sobat YouTube semua, pada kesempatan kali ini Lentera Belajar akan kembali membahas tentang soal-soal ya. Pada kali ini akan membahas soal penilaian akhir semester PPKN untuk kelas 9 untuk jenjang SMP atau MTS di semester 2. Ini merupakan latihan soal penilaian akhir semester PPKN edisi pertama. Untuk edisi 2, terus ikuti Lentera Belajar, ikuti terus untuk mendapatkan video-video terbaru dan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Langsung saja menuju soal. Soal nomor 1. Sebagai bangsa yang beragam, persatuan dalam kebangsaan sangatlah penting. Persatuan dalam kebangsaan Indonesia mengandung makna A. Satu keadaan yang utuh dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. B. Perkumpulan dari berbagai komponen bangsa yang membentuk menjadi satu keluarga besar bangsa Indonesia. C. Hasil perkumpulan dari berbagai komponen bangsa yang telah menjadi satu dan utuh serta hidup turun-temurun di Indonesia. D. Kondisi masyarakat Indonesia yang beragam suku dan budaya yang telah tumbuh menjadi satu keluarga dalam ikatan bangsa. Jawaban yang benar adalah yang B. Perkumpulan dari berbagai komponen bangsa yang membentuk menjadi satu keluarga besar bangsa Indonesia. Itulah makna dari persatuan kebangsaan Indonesia. Soal nomor 2. Keadaan masyarakat Indonesia yang beragam suku bangsa, agama, ras, budaya, dan adat istiadat haruslah kita syukuri. Kita mesti bangga memiliki suku dan budaya yang beragam. Keragaman tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya. Kesimpulan yang dapat diambil dari keberagaman tersebut adalah A. Keberagaman masyarakat Indonesia adalah ancaman yang harus diwaspadai oleh seluruh komponen bangsa. B. Keberagaman masyarakat Indonesia dapat menjadi bencana nasional bila bangsa Indonesia membiarkannya terus berkembang. C. Keberagaman masyarakat Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib disyukuri oleh segenap komponen bangsa. D. Keadaan masyarakat Indonesia yang beragam dapat dimanfaatkan oleh bangsa lain untuk diambil keuntungannya secara ekonomis bagi kepentingan wisata. Jawaban yang benar adalah yang C. Keberagaman masyarakat Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib disyukuri oleh segenap komponen bangsa. Dengan adanya keberagaman bisa dijadikan sebuah pengikat persatuan Indonesia dan sebagai pewarna atau karakter dari sebuah bangsa dengan berideologi Pancasila. Itulah Indonesia. Soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di samping menunjukkan bahwa kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi dan tantangan.
Dikatakan sebuah potensi apabila keberagaman yang ada akan membuat bangsa Indonesia menjadi A. Bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun budaya, yang dapat menarik wisatawan asing mengunjungi Indonesia. B. Bangsa yang tumbuh dan berkembang selayang sewaktu-waktu menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. C. Bangsa yang majemuk yang dapat dijadikan dorongan bagi masyarakat untuk mengenal dan memahami setiap keberagaman. D. Bangsa yang kuat yang mampu mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah. Jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah yang A. Bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah, baik kekayaan alam maupun budaya, yang dapat menarik wisatawan asing mengunjungi Indonesia. Opsi B, C, dan D itu merupakan sebuah tantangan. Nah, soal nomor 3 di pertanyaannya adalah sebuah potensi. Soal nomor 4. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia perlu berpegang kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan yang meliputi prinsip A. Bhinneka Tunggal Ika, transparansi dan tanggung jawab, nasionalisme, kebebasan yang terbatas, dan wawasan Nusantara. B. Nasionalisme Indonesia, kebebasan yang bertanggung jawab, wawasan Nusantara, patriotisme dan nasionalisme Indonesia. C. Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, wawasan Nusantara, nasionalisme Indonesia, dan persatuan pembangunan. D. Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme Indonesia, kebebasan yang bertanggung jawab, wawasan Nusantara, dan persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Jawaban yang benar adalah yang D. Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme Indonesia, kebebasan yang bertanggung jawab, wawasan Nusantara, dan persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Soal nomor 5. Hubungan wawasan Nusantara dengan prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan adalah dengan wawasan Nusantara, kedudukan manusia Indonesia A. Ditempatkan dalam kerangka kesatuan publik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. B. Sederajat satu sama lain dengan memperhatikan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan masyarakat. C. Berbeda antara satu sama lain yang terlihat dari adanya perbedaan manusia berdasarkan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. D. Diposisikan sebagai warga biasa yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang wajib dihormati oleh seluruh warga bangsa. Jawaban yang benar adalah yang A. Ditempatkan dalam kerangka kesatuan publik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Soal nomor 6. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1.
Mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keberagaman. Nomor 2, merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang beragam. Nomor 3, mewajibkan semua warga bangsa untuk bersatu sesuai dengan makna yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. 4, membutuhkan kesadaran setiap warga bangsa untuk mengenal dan memahami setiap keberagaman suku bangsa. Nomor 5, walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang perlu dipegang teguh oleh bangsa Indonesia terdapat dalam pernyataan nomor A123, B124, C135, D345. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 1, 3, dan 5. Soal nomor 7. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Nasionalisme yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia bukan nasionalisme yang merasa lebih unggul dari bangsa lain, melainkan A. mereformasi kekayaan bangsa untuk mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia, B. bangga dengan bangsa lain dan mengagungkan bangsa sendiri di atas bangsa lain, C. merasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai kekayaan tidak terbatas, D. mencintai dan bangga terhadap bangsa sendiri dengan tidak merendahkan bangsa lain. Jawaban yang benar adalah yang D. mencintai dan bangga terhadap bangsa sendiri dengan tidak merendahkan bangsa lain. Soal nomor 8. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kaya akan keberagaman. Keragaman masyarakat Indonesia meliputi A. suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, jenis kelamin. B. suku, agama, ras, warna kulit, budaya asing, aneka barang tambang, partai, dan mata pencaharian. C. agama, adat istiadat, bahasa daerah, makanan daerah, suku bangsa, dan senjata tradisional. D. adat istiadat, suku bangsa, warga negara asing, cara berpakaian, religi rumah adat, dan senjata tradisional. Jawaban yang benar adalah yang C. agama, adat istiadat, bahasa daerah, makanan daerah, suku bangsa, dan senjata tradisional. Yang A tidak termasuk keberagaman karena di situ ada jenis kelamin. Ini memang berbeda jenis kelamin itu, tapi tidak masuk dalam keberagaman yang dimaksud dalam soal. Yang B juga sama, di sini ada mata pencaharian dan warna kulit, itu tidak termasuk dalam keberagaman yang dimaksud dalam soal. Dan yang D juga sama, cara pakaian itu tidak merupakan keberagaman dalam soal. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 9. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1, faktor geografis. Nomor 2, letak strategis. Nomor 3, perdagangan laut. Nomor 4, bentuk wilayah. Nomor 5, kedatangan para penjajah di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi persebaran suku bangsa di Indonesia terdapat dalam pernyataan nomor A123, B134,
C. 135, D. 145. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 1, 3, dan 5. Soal nomor 10. Terdapat beberapa daerah di Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Salah satu daerah dalam sistem kekerabatannya menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki dalam sistem ini lebih kuat dari perempuan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem kekerabatan yang dianut oleh daerah tersebut adalah A. Parental, B. Patrilineal, C. Bipatrilineal, D. Matrilineal. Jawaban yang benar adalah yang B. Patrilineal. Untuk soal nomor 10, jawaban yang tepat adalah yang B. Sedangkan yang A, parental, itu adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, dari pihak ayah dan pihak ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama. Berbeda dengan patrilineal. Patrilineal kedudukannya yang lebih kuat adalah laki-laki. Kemudian bipatrilineal, adanya bipatrid ya. Bipatrid itu adalah kedudukan warganegaraan. Kewarganegaraannya itu dua, namanya bipatrid. Jadi warga negara asing dan warga negara Indonesia, misal seperti itu. Kemudian yang D, matrilineal, itu merupakan sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Nah, ini daerah Minangkabau yang biasanya menggunakan matrilineal. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, patrilineal. Soal nomor 11. Agama yang secara resmi diakui keberadaannya oleh pemerintah Indonesia meliputi A. Katolik, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Shinto. B. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Yahudi. C. Kristen, Katolik, Islam, Hindu, animisme, Buddha. D. Konghucu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Jawaban yang benar adalah yang D. Konghucu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Ya, Konghucu merupakan agama yang terakhir yang resmi menjadi agama yang diakui oleh pemerintah. Sedangkan opsi A itu ada Shinto, itu merupakan agama Jepang. Yahudi, ini agama di negara Israel. Kemudian ada animisme. Animisme ini kepercayaan ya. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya yang D. Soal nomor 12, perhatikan tabel berikut. Nomor 1, terciptanya integritas nasional. Nomor 2, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan. Nomor 3, dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Nomor 4, mendorong munculnya sikap primordialisme. Nomor 5, berkembangnya konflik dalam masyarakat. Keberagaman dalam masyarakat dapat membawa dampak positif maupun negatif. Dampak positif dari keberagaman masyarakat Indonesia terdapat dalam pernyataan nomor A 123, B 134,
C. 135, D. 145. Jawaban yang benar adalah yang A, nomor 1, 2, dan 3. Nomor 4 dan nomor 5 merupakan dampak negatif. Soal nomor 13. Dalam kehidupan masyarakat, kadang dijumpai ada orang yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinannya sendiri dan seringkali menganggap salah keyakinan yang dianut oleh orang lain. Kesimpulan yang dapat diambil dari topik di atas adalah merupakan salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu A. Terjadinya konflik dalam masyarakat, B. Munculnya sikap primordialisme, C. Munculnya sikap etnosentrisme, D. Fanatisme yang berlebihan. Jawaban yang benar adalah yang D. Fanatisme yang berlebihan. Oke, untuk soal nomor 13 itu jawabannya yang D. Untuk opsi yang B, primordialisme itu merupakan pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat, kepercayaan, maupun yang ada di lingkungannya. Itu sangat dipegang teguh oleh orang tersebut ketika mempunyai sikap primordialisme. Sedangkan sikap etnosentrisme merupakan pandangan yang menganggap suku bangsanya lebih unggul dibanding bangsa lain. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 14. Suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri yang lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lainnya disebut sikap A. Primordialisme, B. Etnosentrisme, C. Feodalisme, D. Fanatisme. Jawaban yang tepat adalah yang B. Etnosentrisme. Tadi sudah dijelaskan di soal nomor 13. Nah, untuk opsi yang C, feodalisme itu adalah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada bangsawan. Itu feodalisme. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 15. Konflik ideologi terjadi karena adanya perbedaan ideologi dalam masyarakat. Contoh konflik ideologi yang pernah terjadi di Indonesia adalah A. Peristiwa G30S PKI, B. Peristiwa Tanjung Priok, C. Bentrokan akibat proses pemilu, D. Bentrokan menolak kebijakan negara. Jawaban yang benar adalah yang A. Peristiwa G30S PKI. Perlu diketahui bahwa G30S PKI berniat untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis, sehingga melakukan sebuah gerakan pada tanggal 30 September. Nah, karena tidak berhasil mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis, kemudian tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Saktian Pancasila. Maksudnya adalah Pancasila itu sakti karena tidak bisa diganti dengan ideologi yang lain. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A.